Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar lagi bersama Ibu Novitasari membahas mengenai jenis cerita fantasi. Apa saja ya jenis cerita fantasi? Jenis cerita fantasi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cerita fantasi total. Lalu, yang kedua, cerita fantasi irisan. Yang ketiga, cerita fantasi sezaman. Yang keempat, cerita fantasi lintas waktu. Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai cerita fantasi total. Fantasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya rekaan penulisnya saja. Jadi, nama orang, nama objek, dan nama kota benar-benar rekaan pengarang. Misalnya cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi total semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata, baik itu dari segi nama orang, nama objek, nama kota, atau nama tempat, itu tidak ada terjadi di dalam dunia nyata. Jadi semuanya itu rekaan dari penulisnya saja. Lalu yang kedua, cerita fantasi irisan. Fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Nah, jadi dapat kita simpulkan fantasi irisan ini jenis cerita fantasi yang mengungkapkan hayalan, akan tetapi dia masih menggunakan nama-nama, baik itu nama orang atau nama tempat, itu masih ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Nah, jadi cerita fantasi total dengan irisan itu berbeda ya nak. Nah, kalau fantasi total itu semua yang ada di cerita fantasi, baik itu nama orang, nama kota, dan lain sebagainya, itu tidak ada di dalam kehidupan nyata. Nah, sedangkan kalau fantasi irisan, nama tempat, nama kota, nama orang, itu masih ada di dalam kehidupan nyata, masih ada sangkut paut dengan kehidupan nyata. Paham ya? Nah, setelah kita membahas cerita fantasi total dengan fantasi irisan, lalu kita bahas fantasi yang selanjutnya. Jenis fantasi yang ketiga yaitu cerita fantasi sezaman. Latar waktu sezaman yaitu latar yang digunakan hanya menggunakan satu waktu saja. Nah, jadi maksudnya di sini misalnya fantasi masa kini yang menggunakan latarnya masa kini, latar waktu masa kini. Nah, sedangkan kalau latar waktu masa lampau berarti menceritakan latar waktu zaman dahulu kala. Nah, misalnya cerita rakyat Roro Jonggrang itu kan menceritakan fantasi yang menceritakan zaman dahulu atau masa lampau dan masa yang akan datang atau futuristik. Jadi dapat kita simpulkan latar waktu sezaman ini yaitu latar yang digunakan hanya menggunakan satu waktu saja. Jadi tidak ada dua latar ya, maksudnya di sini misalkan masa kini dan masa lampau, enggak. Jadi maksudnya itu misalkan menggunakan latar masa kini, ya masa kini saja, itu menggunakan latar masa lampau, yaitu masa lampau saja, dan misalnya menggunakan latar masa yang akan datang, itu menggunakan masa yang akan datang. Lalu yang terakhir itu lintas waktu. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah atau masa kini dan 40 tahun yang akan mendatang atau futuristik. Nah, maksudnya di sini
Kalau tadi latar sezaman itu hanya menggunakan satu latar saja, sedangkan kalau lintas waktu itu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa lampau atau masa kini dengan masa yang akan datang. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan selamat pagi semuanya.